Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eduardo dengan NPM 2375838. Di sini saya akan melanjutkan lab dari ethical hacking, ethical hacker di modul 4, di mana modul 4 ini membahas tentang social engineer tools. Nah, di modul 4 ini saya akan mengerjakan lab 4.4.7 di mana eh, yaitu explore the social engineer toolkit, nah atau set. Jadi kita di sini akan belajar eh, memakai memakai social engineer set talking ya, talking supaya apa? Supaya kita tahu cara kerja serangan social engineering itu seperti apa. Nah, jadi setelah itu kita bakal selain itu kita bakal melihat langsung betapa gampangnya data kita itu dicuri. Nah, contohnya lewat phishing ataupun cloning website palsu yang akan kita lakukan pada lab ini ya. Nah, selain itu kita juga belajar mengingat kita itu sebagai calon ethical hacker ya, bagaimana cara penggunaannya. Jadi hanya boleh dipakai untuk testing resmi dengan izin. Jadi tidak untuk kejahatan seperti kita mencuri data orang lain ya. Nah, setelah itu memberikan pengalaman terutama kepada diri saya sendiri dan juga orang-orang yang menonton video ini sadar bahwa kelemahan terbesar ada di ada pada manusia. Nah, maksudnya itu bukan cuma ada di sistem ataupun software, tapi juga ada di user yang kurang hati-hati. Jadi singkatnya di lab ini kita bakal belajar serangan social engineering secara aman di lab. Nah, supaya apa? Supaya kita paham cara kerja dan bisa cari cara mencegah serangan di dunia nyata jika terjadi serangan phishing kepada kita ya. Jadi langsung saja kita ke part satu cara pembuatannya. Langsung saja kita part satu. Masuk dalam kita masih menggunakan VM ya. Sini sudah saya jalankan tadi. Mungkin kita ginikan saja supaya kita melihat perintahnya apa-apa gitu ya. Kita login terlebih dahulu ya. Masih kali, Microsoft kali. Nah, di sini kita disuruh untuk set sudo 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 i untuk comment baik. Setelah itu stalking untuk memilih bagian social engineer terus tadi suruh untuk menjalankan sudo i ya. Jadi perintah sudo i ini digunakan untuk mendapatkan hak akses root secara penuh dan persisten. Ya. Nah, sudo i sudo i dan password kali. Setelah itu stalking ini misalkan jika pertama kali Anda menjalankan set si akan tampilan dan juga diperlukan perjanjian bersama. Jadi kita menjalankan set of stalking toolkit ya, stalking. Nah, nah di sini itu kita namanya menjalankan aplikasi sosial engineering tool
social engineering talking set. Jadi dari sini kita bisa memilih berbagai macam serangan social engineer yang bakal kita gunakan. Jadi di sini kita bakal disuruh, nah disuruh kita masuk pada set satu, yaitu masuk ke menu social engineering attack di dalam set. Kita klik satu. Setelah itu di sini berisi berbagai pilihan, seperti berbagai pilihan serangan yang mau kita pakai, seperti phishing, website, cloning, dan juga ada infrastruktur media, red personalization, apa, wireless access point ya, QR code, power cell, dan juga train private modules. Nah, kita coba lihat dulu ya. Untuk kembali, kita lanjut ke part 2, tag website. Nah, di sini kita diarahkan untuk, bukan, akan membuat sebuah website attack, vectors ya, atau cloningan website. Kita cari website. GPT saja ya. Baik. Jalur yang digunakan oleh first hacker menyerang tujuan mencuri data. Nah, jadi website text itu adalah cara atau jalur yang digunakan oleh predators atau hacker untuk menyerang atau mengeksploitasi situs web dengan tujuan mencuri data, melayani masuk layanan. Jadi kita bakal membuat sebuah website atau cloningan website dengan tujuan untuk bukan mencuri ya, dengan tujuan untuk mempelajari bagaimana cara mengambil data, bukan, mempelajari bagaimana mudahnya para hacker mengambil ataupun mencuri data kita. Setelah itu kita pilih yang kedua. Setelah itu set tiga. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih nomor 3. Pilih 3 dengan mode serangan credential perpetrators dari menu deskripsi mengkonfigurasi. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih nomor 3 ya. Nah, ya, jadi di dalam attack website attack victory itu ada banyak pilihan lagi, yaitu ini attack. Jadi kita akan memilih nomor 3. Oke. Setelah itu web template. Step 2, kita disuruh untuk set website masuk di dalam Firefox ya. Firefox.
Kita mulai ini aja ya, ya langsung ke setelah itu yang kedua ini sit kontak. Kembali ke sesi terminal, pilih dua site, clone dari menu offset clone. Jadi kita bakal nge-clone sebuah website dari website apa yang tadi, nge-clone DV bar ya, dari website ini ya. Kita bakal nge-clone. Nah, di situ kita dari komputer penyerangan masukkan IP, ini IP apa ini? Oh, ini IP ini ya. Alah, aku ngepost sih. Jadi kita masukkan IP yang bakal kita buat clone itu ya, IP yang bakal kita gunakan untuk mengcloning sebuah website. IP-nya 10.6.6.1. Oke, set clone-nya itu next URL website seperti ini. Clone yang ini enter. Nah, setelah itu kita when the Windows clone, the following version akan menampilkan output seperti ini. Oke, not no from you. Kita lanjut ke part 3 ini. In rail, di part 3 ini kita akan membuat sebuah URL ya, URL kita translate. Nah, dalam konteksnya pada tahapan ini ekspor phishing berisi tautan atau kode QR mengandung perangkat situs web. Di lab ini sebuah dokumen HTML dibuat mengarahkan penggunaan ke halaman web palsu. Nah, jadi kita bakal membuat sebuah HTML yang menyerupai sebuah URL asli ya. Langsung saja klik aplikasi, setelah itu favorit text editor, aplikasi, kita copy ini, paste, file, save. Setelah itu kita kasih nama read, setelah itu and set home kali Linux. Save. Oke, sudah kita save ya. Setelah itu double klik instruction cloning adalah untuk menampilkan halaman web. Kedua, double klik, kita diklik 2 kali, icon desktop halaman link untuk login di file bagian 2 langkah muncul di channel perkembangan. Oke, kita masuk ke dalam URL ya, URL yang telah kita buat tadi itu di Firefox.
kita masukkan itu IP-nya itu 10 13 ini kan tadi yang asli. Ini masuk. Oke. Di sini kita sudah masuk di dalam URL yang telah kita buat ya, atau kumpulan URL palsu yang telah kita buat. Di sini kita disuruh masukkan untuk username-nya som.user@gmail.com. Oke. Untuk passwordnya ini login. Nah, setelah itu kita masuk di dalam terminal yang sebelumnya untuk melihat apakah berhasil atau tidak. Nah, oke. Nah, di sini sudah kelihatan ya bahwa kita berhasil membuat sebuah website website phishing, di mana di sini sudah terbaca untuk username, di sini sudah ada password, ini password, ini password, ini username ya. Apakah sama yang dengan yang kita masukkan sebelumnya? Kita lihat. Nah, jadi username yang kita masukkan sebelumnya itu adalah som.user@gmail.com. Nah, di sini untuk yang terbaca di dalam web palsu kita ini adalah user yang sama dan juga password yang sama. Oke. Hmm, Jadi begitu ya. Eh, jadi kita coba lagi aja ya. Apakah ini benar-benar berhasil atau tidak? Jadi kita coba lagi. Nah, kita coba lagi dengan nama saya sendiri yaitu Eduardo 12@gmail.com. Dengan password apa ya? Jaya Jaya. Oke, kita cek ya di sini. Nah, di sini ini username dan password eh, yang sudah saya buat barusan, yang baru saya buat. Di sini namanya username eduardo12@gmail.com dengan password Polinela Jaya 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 12. Oke, selesai. Setelah itu kita disuruh untuk to set apa ya? Untuk keluar dari ini kita Ctrl C. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk melakukan untuk lanjut dengan memasukkan 99 dan lanjut dengan 99 99 enter Anda hingga Anda keluar dari stalking. Anda perlu menempatkan nama berkas dalam tanda kutip karena mengandung spasi menggunakan perintah cat untuk melihat informasi yang tersimpan. Jalur berkas yang ditampilkan adalah jalur default VM dalam laptop yang dibuat. Nah, jadi kita akan menggunakan perintah cat untuk melihat informasi yang tersimpan. Kita copy saja ya.
root set jelas. Apa ini? Coba kita tanya GPT. Kenapa pada kita ke dia gagal dalam apa tadi dia? Ini masalah cluster kutipan yang salah. Linux dari dropout kamu lanjutkan. Gunakan kutipan biasa untuk kutipan biasa. Tips masih ini mana ya? Sudah oke, berhasil. Get root school. Oke, jadi kesalahan di sini ini tadi ya, get root shell repository ini karena ini ya, file yang ada di dalam folder root shell reverse itu yang ini ya, yang 2025 0909 13 bukan yang 2023 ini. Jadi yang benar itu adalah untuk melihat apa tadi? Untuk melihat uh, untuk melihat informasi yang tersimpan di dalam uh, berkas PM kita itu menggunakan perintah yang HTML. Oke, di sini terdapat informasi apa tadi? Informasi uh, yang ada di dalam folder. Oke, oke sudah selesai untuk lab ini. Jadi dari lab ini kita belajar bahwa betapa pentingnya untuk uh, kita sebagai user itu berhati-hati di dalam melakukan sebuah apa ya, sebuah searching ataupun dalam berhati-hati dalam menggunakan sosial media ya, karena sangat mudah bagi para hacker itu mengambil data-data pribadi kita. Oke, saya Eduardo pamit undur diri. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.